di dalam surah Al-Kahfi, yang kemudian Allah menceritakan beberapa orang pemuda yang Allah berikan keistimewaan kepada mereka. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu inilah kata yang seharusnya kita ucapkan di setiap saat kehidupan kita. Bagaimana Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Azza wa Jalla, senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua di setiap saat, di setiap waktu, dan apapun kondisi kita saat ini. Tentu rasa syukur kita ini yang mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman, pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan insya Allah, sesuai janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau syukur dengan nikmat yang saya berikan kepadamu, maka saya akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Wala in kafartum, tapi engkau kufur, tapi jika engkau tidak bersyukur dengan nikmat yang saya berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Para pendengar sekalian, pembahasan kita hari ini adalah tentang firman Allah. Seperti yang kita ketahui bersama di dalam surah Al-Kahfi, yang kemudian Allah menceritakan beberapa orang pemuda yang Allah berikan keistimewaan kepada mereka. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah kemudian menceritakan satu kisah di luar nalar manusia, di luar logis kita, yang kemudian Allah berikan hidayah kepada mereka untuk lari dan bersembunyi dari kejaran-kejaran kaum kafirin pada saat itu, yang penuh dengan kemusyrikan, yang penuh dengan maksiat kepada Allah. Mereka dikejar, para pemuda-pemuda Kahfi ini. Mereka dikejar dan meminta pertolongan kepada Allah, dan Allah berikan petunjuk untuk bersembunyi di satu tempat, di sebuah gua yang disebut dengan gua Al-Kahfi. Mereka kemudian masuk ke dalam gua tersebut, dan dengan kuasa Allah, Allah tidurkan mereka di dalam gua itu beratus-ratus tahun lamanya. Dan bahkan ada pendapat yang mengatakan bukan beratus-ratus tahun, tapi beribu-ribu tahun mereka tidur di dalam gua itu. Dan kemudian Allah bangunkan beberapa ratus tahun setelahnya. Para pendengar sekalian, dari kisah pemuda ini, Allah kemudian tidak berhenti menceritakan kejadian di luar nalar manusia yang mereka bersembunyi di dalamnya beratus-ratus tahun. Mereka tidur beratus-ratus tahun. Tetapi kemudian Allah memberikan ibrah atau pelajaran kepada kita, terkhusus kepada saudara-saudara sekalian, para pemuda yang ada di luar sana, bahwa mereka yang diselamatkan oleh Allah, mereka yang diberi petunjuk oleh Allah, sesuai firman Allah di dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman, percaya kepada Allah, takut kepada Allah. Mereka beriman kepada Tuhan mereka. Mereka yakin dan percaya akan janji Allah. Mereka akan diberikan rezeki. Mereka akan dijamin hidupnya selama berada di dalam gua walaupun dalam keadaan tertidur. Wazidnahum huda. Tetapi tidak hanya pemuda yang beriman, tetapi mereka juga diberikan
petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda sekalian, tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jika kemudian kita ingin menjalani kehidupan dunia ini, kehidupan yang bahagia, sukses dengan segala cita-cita yang kita inginkan, dan tentu pula bahagia di akhirat, maka syarat yang pertama adalah kita menjadi pemuda yang beriman. Salah satu ciri pemuda yang beriman adalah mereka senantiasa percaya kepada Allah di mana saja, kapan saja mereka berada. Mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Innallaha basyirun. Allah kemudian maha melihat. Wallahu sami'un. Allah maha mendengar. Baik yang terucap oleh lisan kita, yang terbesit di dalam hati kita. Maka seorang pemuda yang beriman senantiasa takut kepada Allah di mana saja dan kapan saja mereka berada. Mereka percaya Allah senantiasa mengawasi. Mereka percaya Allah senantiasa melihat dan mendengar gerak-gerik yang mereka lakukan, sehingga di mana saja mereka berada, tentu perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan dengan penuh iman, perbuatan yang baik, perbuatan yang mendatangkan pahala bagi mereka. Pemuda yang beriman seperti ini, para pendengar sekalian, adalah pemuda wazidnahum huda. Allah berikan petunjuk kepada mereka. Para pemuda yang diberikan petunjuk adalah pemuda yang beriman. Tentu pemuda yang dalam hidupnya diberikan petunjuk oleh Allah, bagaimanapun bentuk kehidupan yang mereka jalani, di dalam berumah tangga, di dalam bekerja, di dalam berbisnis, di dalam berorganisasi, di dalam mengemban amanah, senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga kinerja mereka, baik mereka karyawan, baik mereka pengusaha, baik mereka guru, baik mereka petani, tapi Allah kemudian berikan petunjuk kepada mereka, maka setiap langkahnya senantiasa dipenuhi pahala, kasih sayang Allah, dan nikmat-nikmat Allah. Tentu kita sebagai pemuda ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kesuksesan itu akan kemudian tergantung kepada bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kita takut kepada Allah. Allah berikan petunjuk kepada kita. Insya Allah kehidupan kita akan terus berbuah manis, akan terus baik, akan terus berkembang di masa-masa yang akan datang insya Allah. Para pendengar sekalian, dari surah Al-Kahfi ini tentu selain menjadi ibrah bagi kita semua, tentu menjadi motivasi bahwa di luar sana Allah akan menjamin rezeki kita. Ma min dabbatin, kata Allah, tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini, baik yang melata, baik yang berjalan, diberikan nyawa oleh Allah, illa 'alallahi rizquha. Allah pasti akan jamin rezekinya. Kita sebagai pemuda tentu harus yakin dengan hal ini. Setelah kita beriman, Allah berikan petunjuk kepada kita, maka kita harus yakin di kehidupan ini Allah pasti akan jamin rezeki kita. Tetapi dengan syarat yang lain, Allah tidak hanya memberikan rezeki kita datang begitu saja, jatuh dari langit, keluar dari tanah, tapi kemudian Allah akan memberikan rezeki kita dengan cara berusaha. Fa idza azzamta, kata Allah di dalam Al-Quran, Allah mendahulukan dengan kata-kata azam. Azzama yu'azzimu, yang artinya adalah berusaha, bekerja keras. Faiza azamta, kata Allah, apabila engkau telah berusaha, engkau telah berbuat semaksimal mungkin dalam kondisi apapun, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah, serahkanlah semuanya kepada Allah. Bukan pasrah para pemuda-pemudi sekalian, bukan menyerah para pemuda-pemudi sekalian. Orang yang tawakal, pemuda yang tawakal, berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha. Cara berserahnya di setiap sholatnya senantiasa memanjatkan doa, bermunajat kepada Allah, meminta pengampunan, meminta petunjuk, dan dimudahkan segala urusan-urusan yang ada di dunia. Ini adalah orang yang bertawakal. Setelah dia berusaha, setelah dia berdoa, maka dia serahkan semuanya, karena dia yakin bahwa Allah akan menjamin rezekinya. Para pendengar sekalian, para pemuda-pemudi yang mendengarkan pesan-pesan Islami ini, mari kita memperbaiki diri kita.
Kita adalah pemuda harapan bangsa. Kita adalah pemuda-pemudi yang akan menjadi penerus tongkat estafet dari para generasi-generasi kita sebelumnya. Kitalah harapan orang tua kita. Kitalah harapan bangsa kita. Harapan agama kita. Maka perbaikilah diri kita. Mari belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar. Menambah ilmu dan wawasan kita. Tidak harus di bangku kuliah. Tidak harus di bangku kelas. Dari mana saja kita belajar. Dari apa saja kita belajar. Memperkaya diri kita dengan ilmu. Bukankah orang yang berilmu senantiasa dijaga oleh Allah dan senantiasa berada di dalam jalan Allah? Kemudian para pemuda-pemudi sekalian, mari kita asah kemampuan kita, life skill yang kita miliki saat ini, tambah dan semakin pertajam. Yang dibutuhkan di era modern saat ini bukan hanya keimanan, bukan hanya ketakwaan, bukan hanya doa, tetapi usaha yang dibarengi dengan skill, yang dibarengi dengan kemampuan, yang insya Allah dengan kemampuan itu akan membuat kita lebih baik. Terus mengasah kemampuan kita di apapun bidang kita. Insya Allah, Allah yang akan memperbaiki kemampuan-kemampuan itu menjadikan kita pribadi yang bermanfaat untuk bangsa dan agama kita. Yang terakhir, para pendengar sekalian, para pemuda-pemudi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi kondisi dunia saat ini, mari senantiasa muhasabah diri kita. Kondisi dunia yang semakin tidak menentu, tantangan zaman yang semakin besar, yang kita inginkan adalah bagaimana kita menghadapinya dengan sabar, menghadapinya dengan kreatif. Walaupun kondisi dunia yang sangat tidak menentu, tetapi tidak menutup kreativitas kita. Mari kita berbuat, perbaiki diri kita, berbuat untuk orang banyak, semampu kita, sebisa kita. Insya Allah menjadikan kita khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Sekian, insya Allah, Allah menjadikan kita pribadi pemuda ataupun pemudi yang berkarakter, yang beriman, yang diberikan petunjuk oleh Allah. Hati-hati ini senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah, dan menjadikan kehidupan kita ini mazra'atul akhirah, yaitu kehidupan untuk kita tanam, untuk bercocok tanam yang kita akan petik nanti hasilnya di akhirat insyaallah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.